Hadirin di Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Pelaksana Harian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung, yang kami hormati Kepala Seksi Mahasiswa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung atau yang mewakili, yang kami hormati penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Tanjung, yang kami hormati penghulu se-Kabupaten Tanjung, yang kami hormati penyuluh agama Islam se-Kabupaten Tanjung, yang kami hormati Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung beserta jajarannya, yang kami hormati pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tanjung, yang kami hormati pengurus UPD se-Kabupaten Tanjung, yang kami hormati operator siwak dan simzat se-Kabupaten Tanjung, yang kami hormati seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung yang menyaksikan acara ini melalui channel YouTube penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sinergi penguatan pengelolaan zakat, pembentukan dan pelaksanaan tugas fungsi unit pengumpulan zakat di seluruh kantor urusan agama se-Kabupaten Tanjung pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 bertempat di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung dimulai. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Simpang 4 kepada Ustaz Muhammad Arfian MKDI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Pelaksana Harian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah kepada Bapak Haji Ahmad Syarul LCMP. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita tazimi yang kita muliakan DLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kasih Wakaf Bapak Fahdi, Bapak kami hormati Bapak Kasih Dimas atau yang mewakili, yang kami hormati unsur pimpinan Basnas Kabupaten Tanah Bumbu, dengan kita hadir Pak Haji Abdullah Ilham dan Pak siapa namanya? Pak Haji Umar. Wabil khusus yang kami hormati Kepala Basnas Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mewakili Bapak Sadam selaku Kepala Bagian Pendistribusian kalau tidak salah. Pengumpulan, ya, pokoknya itulah. Yang sama-sama kita hormati. Kesalahan tadi Pak Sadamnya, kesalahan kan? Gara-gara Google Map itu barangkali. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Tanah Bumbu yang berhadir pada siang hari ini, dan seluruh penyuluh agama, tanpa mengurangi rasa hormat kami kalau ada yang tidak kami sebutkan namanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita bisa bersilaturahmi berkumpul di aula Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh penduduknya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, hari ini kita berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka pembentukan pengurus unit pengumpul zakat UPJ, khususnya di kantor urusan agama se-Kabupaten Tanah Bumbu. Dan alhamdulillah kami ucapkan juga terima kasih kepada Basnas Provinsi yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita, datang jauh-jauh dari Banjarmasin, membutuhkan waktu 4 jam 5 jam sampai ke Santar juga. Dan itulah perjalanan, nikmat perjalanan dari Banjarmasin ke satu kabupaten yang paling ujung barangkali di Kalimantan Selatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kita akan membentuk unit pengumpul zakat. Kalau kependekannya itu namanya UPJ. Ya, ini banyak juga yang belum tahu apa itu kepanjangan UPJ. Ya, hari ini kita tahu. Basnas pun masih banyak yang tidak tahu. Bahkan ada yang mengatakan Basarnas. Iya, Basarnas. Nah, itu jadi belum pemilihan Basnas. Ya. Insya Allah dengan pertemuan kita pada hari ini kita jadikan momentum merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengelolaan zakat di masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zakat ini adalah merupakan rukun Islam, ya, rukun Islam yang mana kita ketahui adalah sangat penting.
dan di mana itu Basnas merupakan satu lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat di Indonesia, ya, memiliki peran vital dalam mengoptimalkan potensi zakat. Olehnya itu UPJ atau unit pengampul zakat yang insya Allah kita akan bentuk hari ini itu tentunya akan menjadi satu wadah, satu tempat untuk menghimpun, untuk mengelola dan untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka dengan demikian kita dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan. Itu salah satu tujuan sehingga dibentuklah UPJ. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mengharap semoga UPJ Basnas nantinya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berjalan dengan lancar, sukses. Saya kira kalau ada yang salah dan hilang, mohonlah kiranya kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Cirebon kepada Bapak Fahdi Harisandi SPDI MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu beserta jajaran termasuk Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu dan Penyuluh, serta ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kita hormati para pimpinan provinsi diwakili oleh Kepala Bidang Kependudukan. Selamat datang Bapak. Mudah-mudahan nantinya tidak seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bidang untuk meluangkan waktu di sini beserta para pimpinan Basnas Kabupaten Tanah Bumbu yang hadir pada hari ini dan juga staf dari Badan Amil Zakat Kantor Kementerian Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Bumbu dan para pengurus Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan nikmatnya yang selalu terus kepada kita dicurahkan hari ini, yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya tujuan kita bisa berdampak kepada masyarakat, yaitu dalam zakat dan wakaf. Dan tanpa pulang, salat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita pengikut-pengikut beliau yang mudah-mudahan selalu mendapatkan doa dari beliau dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kami di sini sebagai Ketua PWI Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu beserta jajaran dan juga pimpinan-pimpinan Basnas beserta jajaran yang bisa mengikuti kami juga dalam acara ini walaupun ini sebenarnya mendadak. Tapi alhamdulillah kami juga diikutkan untuk bisa bersinergi dengan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu dan Basnas dalam rangka untuk memberikan dampak kemaslahatan kepada masyarakat dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang mudah-mudahan ini sebagai langkah awal untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Karena harapan dari pemerintah pusat sampai kita ke tingkat daerah itu sangat besar untuk kita bisa membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, cuman banyak sebatas teori. Jadi kita hari ini adalah mudah-mudahan sebagai langkah konkret kita, pendahuluan kita supaya kita bersinergi. Karena Pak, jujur aja selama berada di pengelolaan zakat dan wakaf ini sudah terlalu banyak teori-teori yang masukan-masukan dari pemerintah pusat, dari kami dan sebagainya. Tapi kita bingung untuk memulainya dari mana. Sudah secara pribadi melakukan pendekatan persuasif juga kepada stakeholder terkait untuk pengenalan itu, cuman kayaknya kalau hal itu telah selalu dilakukan secara terus-menerus dengan persuasif pribadi itu kira tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Dan itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Untuk itulah kita bergabung di sini menyatukan kesepahaman bagaimana kita sebagai insan yang ditugaskan untuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf ini kita bisa berbuat sesuai dengan tupoksi masing-masing dan bisa memaksimalkan peran dan fungsi kita masing-masing. Untuk itulah hari ini ada 2 nota kesepahaman. Setelah nanti mungkin ada pemaparan dari Pak Kabid dari provinsi, ada tanya jawab, kita akan mengadakan nota kesepahaman yang untuk kepala KUA mungkin sudah belum share di situ antara Basnas Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu yang mewakili kepala-kepala KUA. Jadi hubungan biar nanti di belakang ada lampiran untuk menguatkan saja. Sebenarnya ini kan kepala KUA itu kan juga di bawah STOK-nya dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, dan itu tidak keluar daripada tugas dan fungsi pihak semua. Jadi makanya kita karena jadwal padat ini dalam beberapa minggu ini, besok nanti ada hari santri juga, hari Kamis juga ada pelantikan P3K. Jadi kita gerak cepat saja Pak. Mohon maaf mungkin ada sebagian Bapak Ibu sekalian yang mungkin terkejut, oh kenapa kita langsung adanya penandatangan nota kesepahaman. Cuman menurut hemat kami setelah berunding juga dengan kepala kantor, itu tidak keluar dari tugas dan fungsi Bapak semua. Jadi Bu Bapian menyaksikan di sini kiranya bisa membantu untuk meliterasi ke masyarakat agar apa yang kita cita-citakan itu bisa kita saling melengkapi, begitu Pak. Dan juga untuk pengelolaan satunya lagi nota kesepahaman itu ada antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, Basnas dan BWI, itu pun semuanya terangkum dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Nota kesepahaman ini adalah cuma langkah konkret kita untuk saling mengingatkan karena kita paham di zakat, infak dan sedekah ini kita tidak serta-merta langsung dikucurkan dana, apalagi di BWI. Jujur Pak, kami dari 0 rupiah, tapi karena tugas kita seperti itu, kita berharap apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita menolong agama Allah, kita melaksanakan syariat agama Allah, dan ini berdampak kepada masyarakat dan umat. Insya Allah kita akan diberi kemudahan. Yang penting ada tekad, apalagi kita yang dari Kementerian Agama juga dari Basnas
ya mudah-mudahan adalah hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan sehingga dampaknya nanti kita akan merasakan juga kalau kesejahteraan masyarakat itu sudah eh, nantinya sudah dirasakan, insya Allah akan berdampak ke kita juga. Jadi untuk itu kami sekali lagi menghimbau atau mengajak kepada eh, bapak-bapak semua, kita ini adalah pelayan mutakin Pak, karena orang yang berkecimpung, orang yang melakukan zakat, infak, sedekah dan wakaf ini adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebagai pelayan mutakin mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala di situ. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilangnya mohon maaf, hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Haji Hairul Nur SAG MAP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati pengurus Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, pengurus Basnas Kabupaten Tanah Bumbu. Yang sama-sama kami hormati penyelenggara zakat dan wakaf sekaligus Ketua BWI Kabupaten Tanah Bumbu, dan yang sama-sama kami hormati para kepala KUA, penyuluh se-Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga yang mengikuti kegiatan lewat streaming YouTube yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada siang ini kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan yang telah disampaikan oleh Bapak Hadi tadi dan juga dari Basnas Kabupaten. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah hasanah kita dan juga kita mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam marilah kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara ini kata Bapak Hadi tadi adalah acara dadakan. Kenapa dikatakan dadakan? Kemarin sebelum berangkat ke Banjarmasin, beliau Pak Amrullah duduk-duduk di di depan rumah dinas itu, bincang-bincang dengan kita, Pak Hairul, apa kita nih mengadakan acara mengumpulkan kepala KUA dan penyuluh se-Kabupaten Tanah Bumbu. Jarulun, kayak apa kita kalau hari Senin kita gasak? Jangan ya, tersanggup sih lu gasak. Nah, ini aja hari Selasa setelah acara kegiatan rapat koordinasi di Banjarmasin. Oke, Jarulun. Nah, maka hari ini kita kumpul, belum kita tahu juga acara ini semeriah ini mendatangkan beliau di Jarulun ini. Rasanya semalam itu panggilan di GTK-nya, kita berkumpulan, dudukan. Nah, kemudian yang kedua adalah hari ini juga kita sama-sama nanti ada menandatangani nota kesepahaman antara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Bumbu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga nota kesepahaman ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Bumbu dan perwakilan Badan Wakaf Nasional Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu. Ini tentang nantinya
Yang satu ini adalah peningkatan peran pengumpulan zakat, infak, dan sedekah atau JIS melalui pembentukan unit pengumpulan zakat OPZ di kantor urusan agama di Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kedua adalah kita sinergi penguatan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pemberdayaan umat di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, jadi ini ada dua moratorium yang akan kita tanda tangani bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah hazanah kita. Ini padahal sebenarnya UPJ ini di kecamatan ini sudah lama berjalan. Mungkin kami dulu pas saya jadi staf ulun jadi kepala KUA-nya, ini sudah jalan Pak. Nah, sudah jalan. Tapi mungkin di kecamatan-kecamatan lain jalan, tapi mungkin jalannya ada laju benar. Nah, mudah-mudahan dengan ada moratorium ini OPJ di kecamatan ini akan jalan. Nah, khususnya ulun kenapa menyinggung ini disatui, karena disatui itu waktu itu lagi rame-ramenya perusahaan itu, karyawan itu datang ke KUA untuk menyampaikan zakat-zakat beliau itu setiap bulan. Jadi dikumpulkan oleh Pak Said waktu itu, akhirnya kalau ada orang yang masuk Islam, nah jadi dana itulah yang kami gunakan untuk pemberian kepada orang-orang yang mu'alaf itu. Nah, jadi belum sampai lagi Pak Ustadz, belum sampai lagi ke asnaf yang lain. Tapi alhamdulillah pemberian itu kepada mu'alaf ini luar biasa di Kecamatan Satui. Nah, jadi dana yang kami kumpulkan dari zakat itu adalah untuk membina itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya nota kesepahaman ini, pada hari ini nanti kita bisa menerima materi apa sebenarnya ini OPJ dan sebagainya. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Materi dari Basnas Provinsi. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan sekali lagi acara kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita bisa menjalankan kegiatan ini secara maksimal. Sekali lagi ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pada hari ini kami buka secara resmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, penyampaian materi tentang penguatan pengelolaan zakat yang akan disampaikan Kepala Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Haji Sadang Nur Hidayat. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'adu. Yang ulun hormati Bapak Kepala Kemenak Tanah Bumbu, Bapak Haji Hairun Nur. Yang ulun hormati Bapak Kasih Zakat dan Wakaf, Bapak Haji Fahdi Arisandi. Ini haji ya, mudah-mudahan lekas naik haji juga. Yang mamin akan naik haji juga. Yang hormati pimpinan Basnas Tanah Bumbu, ya Pak Haji Care, Pak Haji Amrullah, Pak Haji Umar ya Pak ya.
yang membanggakan dan ulun muliakan juga para kepala KUA, para penyuluh agama. Ulun merasa sangat berbahagia hari ini Pak. Ini pertama kali ulun ketemu dengan para kepala KUA. Sebelumnya pas nikah Pak, penyuluh agama dan para penghulu yang ulun banggakan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu walaupun tadi sempat tersesat ditipu oleh Google Map Pak. Sekarang ada 2 jalur. Ada jalur cepat, ada jalur mutar. Kami ngambil yang cepat nih Pak, supaya cepat ke Kopian. Ternyata masuk kebun sawit. Jalannya jauh gitu. Sedangkan mapnya jalan terus. Pas aku terbalik tanya dengan petugas, akhirnya kita keluar kembali ke jalan utama. Kembali ke jalan yang benar ya. Selawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat kerabat, pengikut hingga yaumil akhir. Sebelumnya ulun mohon maaf atas keterlambatan kami ya. Datang seharusnya jam 1 ya Pak. Ya kami terlambat 1 jam karena ada turbulen dari Pak di atas. Kemudian yang kedua, salam Pak dari Ketua Basnas dan pimpinan kepada Pian Seberatan, kepada Bapak Kepala Kantor Kemenag. Karena ini undangannya mendadak Pak, jadi kami berbagi-bagi tugas Pak. Ada yang ketua ke Jogja, ada yang ikut dengan Bapeda. Jadi pimpinan tidak bisa mengikut bersamai karena sudah ada agenda yang terdahulu dan juga cukup penting. Di Bapeda kita itu masuk di agenda visi misi gubernur Pak ya. Jadi kita masuk di agenda visi misi kalau tidak salah hasil bekerja Pak ya. Kemarin kita sampaikan waktu rakorda Pak. Jadi harapan kami juga di daerah Basnas Kabupaten Kota termasuk para bumbu juga bisa mensinkronisasi dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek jangka menengah di Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk dengan nanti kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di KUA. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan UPJ KUA. Sebenarnya di provinsi itu tidak ada wewenang Pak untuk membentuk UPJ di KUA. Itu full wewenangnya adalah di kabupaten kota. Ya, UPJ itu kalau provinsi UPJ-nya sangat terbatas Bapak. Ya, masjid kami tidak punya, cuma 1 ya. UPJ Masjid Fadil Muhtadin ya. Dinas-dinas pun tingkat provinsi ya. Dan di provinsi Kalsel ini pengumpulan zakat infak sedekahnya itu banyak di masyarakat Pak. Dan ASN malah tidak terlalu besar ya. Dari total pengumpulan kami sekitar tahun lalu 34 miliar itu, dari ASN paling cuma 2 miliar ya. Mas Barbo ya, 2 miliar. Sisanya dari masyarakat, kemudian dari perusahaan-perusahaan. Nah, ini potensi besar ada di Tanah Bumbu ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenag tadi, pengalaman di Satui, itu peluang loh Pak. Di KUA daerah di Tanah Bumbu, itu peluang untuk bisa kita optimalkan potensi tersebut, yang mana bisa kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan sesuai asnaf untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Waktu lu berapa menit Pak? 30 menit. Lanjut sampai sore ya? Belum gampang di sini. Pertama ingin saya sampaikan tentang gambaran umum KUA dan zakat ya. Kalau tidak salah di dalam peraturan Menteri Agama ya Pak ya, nomor 34 tahun 2016, KUA kecamatan juga menyelenggarakan fungsi pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, betul Pak? Ya, jadi sangat relevan sekali dengan apa yang dijalankan oleh Basnas dan juga tadi disampaikan oleh Ketua KWI. Ini adalah bagian dari tugas dan fungsi yang ada di KUA ya, baik itu kepala KUA, kemudian penyuluh agama di KUA. Nah, dan juga para pengurus. Kemudian yang kedua, ulun sedikit memberikan informasi tentang potensi zakat di Kalimantan Selatan.
Ada yang pernah mendengar atau pernah tahu Pak informasi tentang potensi zakat di Kalsel Pak? Jadi ini menurut kajian Puskas namanya ya. Iya, kajian strategisnya Basnas RI, di Kalsel itu ada potensi zakat sekitar 3,1 triliun. Ya kan? Ini hitungan mereka Pak ya. Tapi kayaknya lebih deh. Kalau Haji Gunung di sini berapa zakat Pak? 250 miliar. Kata Bu Saida apa kemarin Pak? Ada 9 haji Pak ya. Ada 4 di Kalsel. Nah, salah satunya di Tanah Bumbu. Kalau 250 miliar dari bagi-bagi ke KUA, mungkin setiap KUA nanti ada punya Zenma, punya Jet Chicken, punya lumbung pangan ya. Kemudian kalau di Tanah Bumbu itu penduduk muslimnya 95% ya. Jumlah potensinya 319 miliar. Haji tadi 250 miliar. Berarti sisanya dari masyarakat kan Pak ya. Bahkan mungkin lebih ya. Jadi ini menurut kajian dari pusat kajiannya Basnas RI bahwa di Kalsel itu ada 3,1 miliar 3,1 triliun potensinya. Sedangkan untuk Basnas provinsi sendiri potensinya itu ada 101 miliar, yang mana terdiri dari ASN Pemprov, ya, kemudian dosen, BUMD, dan masyarakat itu 101 miliar. Yang bisa provinsi himpun tahun 2024 itu 34 miliar. Jadi itu sekitar baru 30%, 30%-an ya. Bayangkan kalau ini kita kumpulkan, terutama sampai ke level bawah, itu akan banyak masyarakat terliterasi dan juga memberikan dampak yang luar biasa kepada para mustahik. Berikutnya, potensi JIS berbasis KUA di Kalsel. Ini datanya urun ambil juga dari Puskas ya kemarin. Kalau seprovinsi Kalsel itu Pak, dengan penduduk muslim sekitar 97%, di catatan 2024, ada peristiwa menikah di tahun 2023 itu sekitar 25.579. Kalau rata-rata satu kali nikah itu zakatnya 171.000, kali aja nih, belum nikah di KUA, biaya zakat di KUA di bulan itu, bulan berikutnya terserah mau di Basnas kah, mau di Las kah, atau di budget lain. Maka KUA itu sekalsel bisa menghibur 4,3 miliar. Mungkin Pak Kepala juga pengalaman waktu di satu malah, bujur kan malah, orang bayar zakat ke KUA. Nah, jadi ada 4,3 miliar kalau sekalsel. Nah, kemudian impaknya, kalau jamaah haji, ada juga di sini Pak, penyelenggaraan manasik ada. Nah, berarti potensi juga Pak. Kalau di Basnas Kota Banjarmasin itu, kalau tidak salah Pak ya, satu jamaah itu berinfak 100 sampai 300 ribu Pak. Dan infaknya itu dibangunkan rumah layak huni. Itu bisa dituruti Pak, karena di KUA. Nah ya, jadi setiap musim haji itu jamaah haji asal Banjarmasin mereka akan membangunkan 1 sampai 2 atau 3 rumah dari hasil infak para jamaah haji Pak. Itu langsung Basnas Kota Banjarmasin yang menghimpunnya. Lanjut. Nah ini untuk coba di riset-riset di BPS dan di beberapa sumber, ternyata di Tanah Bumbu itu, mohon maaf kalau keliru, peristiwa menikah tahun 2024 sekitar 2094, kurang lebih 2000 ya. Kalau jamaah hajinya 196 Pak. Nah berarti kan kalau misalnya orang bernikah itu kita anjurkan untuk berinfak 50.000 sekali nikah, ya, maka akan terkumpul 104.700.000 rupiah dari potensi infak nikah. Kalau jamaah haji infaknya 100.000, ya berarti terkumpul 19.600.000 rupiah. Itu kalau sebuah rumah Pak, ya kan? Karena Basnas provinsi dan kabupaten kota, Kabupaten Tanah Bumbu menambahi duitnya. Misalnya 19.600.000, rumah layak huninya 30 atau 25 juta,
tolong Pak Haji Caro juga dan Pak Abdullah tambahi kita buat. Jadi infak jamaah haji tahun 2024 yang dikumpul oleh KUA dan kantor Kemenak Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi ada buktinya ya kalau Pak. Kemudian lanjut, nah tadi kita bicara potensi Pak. Ini saya sampaikan laporan realisasi pengumpulan di Basis Tanah Bumbu. Ya, ini data yang kami rekam, kami catat melalui sistem informasi manajemen Basnas. Tanah Bumbu itu bisa menghimpun terakhir 2024 531.423.000 rupiah, ya tidak sampai 1 miliar. Sedangkan potensi tadi 300-an miliar Pak. Nah kami berharap 300 miliar, ini baru juta aja ya. Kami berharap dengan pertemuan kita hari ini perlahan kita akan mencapai potensi tersebut. Duitnya kan gagasan Pak Amrullah, ada gagasan Pak Kepala Kemenak, kita salurkan kepada Mustahik ya. Sebagaimana yang tahu semua ayat tentang Mustahik itu di Surah Taubah ayat 60 ya. Salah satunya adalah kita Pak. Salah satunya ulun, salah satunya adalah Pak Abu Ridam. Ya, ambil zakat ya. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin wa amilin. Nomor 3 Pak. Jadi ambil cari duit dulu, kasih fakir, kasih miskin, baru masuk kantong. Nanti UPJ kan di-SK-kan oleh Basnas kan Pak. Itu bagian dari amil. Bahkan kami di provinsi Pak, UPJ itu setiap tahun kami ikutkan pelatihan sertifikasi Pak. Ada sertifikasi amil zakat. Jadi satu UPJ itu satu ya, satu tahun. Kita anggarkan Pak. Ya mudah-mudahan anggaran Tanah Bumbu nanti diberi hibah oleh Pemkab banyak biar bisa sertifikasi buat ambil di KUA supaya potensi ini bisa kita raih Pak. Karena kalau profesional dan kompeten, insya Allah kami di provinsi juga dulu Pak, saya masuk Basnas 2015, pengumpulan kita tuh cuma 784 juta, sama kayak Tanah Bumbu. Menunggu aja kan orang datang, kalau ada jam 9 masuk, jam 8 masuk, jam 2 pulang. Terus kita berinovasi, terus kita meningkatkan kapasitas, akhirnya kita bisa mampu menghimpun sampai 34 miliar di tahun 2024 lalu. Jadi penting, karena kunci dari kesuksesan sebuah program itu adalah di SDM Pak. Kalau SDM-nya oke, SDM-nya mantap, insya Allah kita akan bergerak. Apalagi penyuluh agama. Penyuluh agama itu kami di provinsi kan ada wewenang Pak, buat penyuluh agama di daerah. Itu Basnas Kabupaten dalam Kemenak manfaatkan Pak penyuluh agama. Karena literasi zakat di wilayah kita itu masih kurang. Ada kurang literasi tentang apa itu zakat. Saya ketemu kepala dinas Pak di provinsi, ada tahu cerita tentang zakat provinsi. Ini selama ini gaji ulun jangan ada ulun keluarkan aja. Karena pengen tahu ada apa gue di rumah. Ini sekarang pengen tahu kan pada zakat dulu. Tidak tahu sih Pak. Jadi penting banget harapan kami ke penyuluh-penyuluh agama itu menyampaikan literasi. Jadi di sosial media, di mana di pengajian-pengajian Pak. Jadi masih banyak yang belum, apalagi orang sudah tahu beres tentang zakat, terus pembayarannya di mana? Ke Basnas kah? Ke langsung ke Mustahik kah? Nah itu peran dari para penyuluh-penyuluh agama. Kalau Basnas sebut terbatas Pak. Di Tanah Bumbu ada berapa Pak? Pimpinan 4 orang, 4 ya Pak? 5. Ambilnya Pak? Ada 10, 20 orang. Bayangkan 2 orang tuh ke Tanah Bumbu ya Pak? Sudah habis waktu. Jadi sangat berharap kepada para penyuluh agama mudah-mudahan bisa berkontribusi terhadap peningkatan literasi zakat. Best practice di Tanah Laut, kebetulan pimpinannya salah satunya mantan kepala Kemenak Pak Jokowi ya. Beliau memanfaatkan pelabuhan dapat keluar investasi. Jadi bagaimana literasi ke masyarakat, ada potensi sangat masuk ke Basnas, tidak dapat upah, dapat ongkos bensin dari data Basnas Tanah Laut. Nanti berbagai status itu bisa diterapkan di Tanah Bumbu. Berikutnya, nah ini yang tadi disampaikan oleh Ketua Basnas dan Bapak Kepala Kemenak, negara hadir Pak, maaf ya Pak. Jadi
Jadi pada Undang-Undang tahun 2003 tahun 2011, PP 14 tahun 2014, mungkin Bapak-Bapak sudah tahu ya. Jadi ada 3 yang berwenang mengelola zakat, ada Basnas, ada LAS, ada OPZ. Ada 3 jenis lembaga yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengelola zakat. Bedanya, Basnas langsung dibentuk oleh pemerintah. Kalau LAS itu dari masyarakat, dari perkumpulan masyarakat, ya, kemudian izinnya dari pemerintah. Kalau UPJ itu langsung dari Basnas. UPJ adalah bagian dari tugas fungsinya Basnas. Nah, kemudian lanjut sedikit lagi. Tujuan utama pengelolaan zakat pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, untuk meningkatkan manfaat zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ini sangat mulia sekali tujuan bagaimana negara memfasilitasi umat muslimnya, selain memfasilitasi untuk ibadah haji dan umroh, negara juga memfasilitasi untuk ibadah zakat, ya. Tetapi undang-undang di sini hanya untuk lembaganya. Jadi diperketat Pak lembaganya. Misalnya Basnas ada sanksinya, ada larangannya, tidak terhadap aturan untuk si muzakinya. Beda halnya dengan negara tetangga kita Pak, Malaysia. Mungkin Bapak pernah ke Malaysia, itu undang-undangnya regulasinya ke orangnya. Kalau sudah bayar zakat, nggak ada bayar pajak. Atau sudah bayar zakat, mengurangi pajak yang dibayarkan. Bahkan Bapak, ada ASN yang golongannya rendah, itu dapat bantuan dari Basnas di sananya. Jadi ASN yang golongan rendah itu golongan 1 ya, 1, 2 itu dapat bantuan dari Basnasnya di Malaysia. Kemudian tentang UPJ tadi juga disinggung oleh Bapak Kepala dan Ketua Basnas. UPJ atau Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Ya, jadi nanti Bapak Ibu di KUA-nya di UPJ membantu Basnas dalam hal pengumpulan zakat. Kenapa? Karena pian-pianlah yang paling dekat dengan masyarakat. Pian-pian yang sering berhubungan dengan masyarakat, ya. Kadang mungkin karena masyarakat yang disantui ke kantor Basnas di Gunung Tinggi, mesti dia Pak. Wah, jawabannya kan habis di ongkos, ya kan? Jadi pian-pianlah harapan daripada Basnas untuk menyentuh masyarakat, baik itu dari sisi pengumpulan maupun dari sisi penyaluran. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas Pusat, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten Kota dapat membentuk UPJ. Jadi beda-beda Pak. Ada UPJ Basnas Pusat, ada UPJ Basnas Provinsi, dan ada UPJ Basnas Kabupaten Kota. Yang lebih luas itu adalah di Basnas Kabupaten Kota, karena sampai ke tingkat desa Pak, itu bisa membentuk UPJ. Berikutnya, tugas dan fungsi UPJ. Pertama, membantu Basnas ya dalam pengumpulan. Yang kedua, dapat melaksanakan pembantuan tugas pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi pian jangan khawatir, tidak hanya mengumpulkan, tapi juga bisa menyalurkan sebagaimana pengalaman Bapak Kepala tadi. Disatuin zakat-zakat dari karyawan perusahaan itu dikumpulkan, kemudian juga langsung bisa disalurkan, ya. Tapi ada mekanismenya Pak nanti, mekanisme yang tertuang dalam Perbasnas nomor 2 tahun 2016. Kemudian di UPJ juga melakukan sosialisasi data ya, pendataan dan bayaran muzaki, dataan mustahik, penyerahan NPWZ dan PSZ, ya, itu nanti diterbitkan oleh Basnas, penyusunan RKAT dan penyusunan laporan kegiatan. Kami di provinsi setiap bulan November di akhir tahun mengadakan rapat koordinasi UPJ. Kita nyusun RKAT Pak, ada UPJ dari kampus, ada UPJ dari dinas, ada dari rumah sakit, ada dari perusahaan. Kita kumpulkan nanti ini kumpul. Kita menyusun target pengumpulan di tahun berikutnya. Misalnya pengumpulan tahun berikutnya UPJ A 10 miliar, UPJ B 5 miliar. Kemudian penyalurannya buat apa? Kemudian operasionalnya apa aja? Jadi itu nanti Bapak Ibu di KUA, kalau sudah kedua UPJ, nanti kita akan belajar menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Misalnya KUA UPJ KUA 1I
apa namanya, pengumpulannya target tahun depan 100 juta misalnya. Itu Pak, kira-kira orang nikah tahun depan berapa, ya kan? Manasik haji umroh misalnya berapa, ya. Belum lagi di luar itu. Jadi itu tuh kita susun sama-sama, kemudian penyalurnya apa aja. Berikutnya ini struktur budget, ya ada Basnas, ada penasihat, ketua, sekretaris, bendahara. Itu minimal Pak, ya minimal ada ketua, penasihat, sekretaris, dan bendahara. Penasihat itu biasanya kepala institusinya, kepala KUA misalnya, penasihatnya, ketuanya misalnya ada apa Pak? Penyuluh agamanya atau penghulunya ya, sekretaris, bendahara. Ada bidang pengumpulan misalnya, ada bidang penyaluran. OPJ ini masa jabatannya 5 tahun, jadi bisa dipilih kembali. Ya, jadi 5 tahun dia menjabat dan bisa dipilih kembali. Ini mekanisme kerja OPJ, pertama melakukan sosialisasi, bikin pengumuman ya, misalnya di pengajian para penyuluh agama, dia khutbah. Sekarang Pak, khutbah ini jarang orang yang mencetak kepala. Nah, kecuali lalu nanti ada program khutbah Jumat dengan tema zakat. Ya, mudah-mudahan kita sampai ke tanah bumbu. Nanti misalkan sebulan sekali ada khatib yang membawakan khutbah tentang zakat. Biasanya jarang Pak, di Banjarmasin aja jarang orang khutbah tentang zakat, kecuali bulan puasa. Di sini jarang Pak. Ya, nah kita Pak program Pak satu. Ini hadir nih. Misalnya nih Pak, kami siapa nih Bapak yang nah, yang sorry tadi, Alfian tadi, minggu depan khotibnya khutbahnya tentang zakat ya. Masjid jangan mikirkan honornya, biar Basnas yang menghonori. Begitu ya. Ya. Jadi masjid itu senang juga ya kan? Mengurangi pembiayaan keluar gitu ya. Jadi itu Pak, perbanyak literasi. Kami dana hibah dari Pemprov itu hampir separuhnya buat literasi Pak. Kegiatan kemarin kami mendatangkan UAS, ya Ustadz Abu Somad, nah itu pakai dari hibah Pak, hibah Pemprov. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman pimpinan Basnas Bumbu bisa memusuti bupati lah, supaya hibahnya ditingkatkan. Jadi lumayan kan untuk literasi, karena kita penting Pak literasi. Kemudian bisa Bapak Ibu bikin spanduk, ya minimal di depan kantor KUA, misalnya tulisan tunaikan zakat, raih keberkahan, misalnya ya sikat-sikat lah. Yang hayal zakat ya Pak, nanti Basnas yang bantu lah. Kemudian pengumpulan, setelah melakukan sosialisasi kemudian melakukan pengumpulan, ya membuka konter, membuka rekening. Infonya dari Basnas hari apa Pak? Salah dibantu oleh Basnas. Kami di provinsi itu setiap ada OPJ yang baru kita bantu membuka rekeningnya. OPJ-nya di kantor aja, banknya yang mendatangi. Kemudian transfer dana ke Basnas. Setelah pengumpulan nanti transfer dana ke Basnas, nanti Basnas akan mengembalikan maksimal 70% dari dana yang terhimpun. Misalkan terhimpun bulan ini 10 juta, ya nanti Basnas mengembalikan 7 juta untuk yang salurkan. 7 juta itu untuk program-program yang susun tadi, program ekonominya apa, misalnya program untuk mualafnya apa, ya 3 jutanya itu Basnas yang menyalurkan. Misalnya kami perlu 3 jutanya, alhamdulillah biar kami baru sekian. Jadi kami mengedukasi OPJ itu tidak bisa 70%, bisa 100%. Nah, bisa sampai ini, bisa ditambahin jadi 120%. Nah, itu pola-pola yang kita lakukan namanya kalau di Basnas kita tuh menjaga donasi. Jadi misalkan dari OPJ A setor bebas 100 juta, kembali 120 juta, bisa 130 juta, 140. Untuk apa lingkungan OPJ itu agar bisa maksimal. Kemudian melakukan laporan dan evaluasi. Nah, penting Pak laporan. Karena laporan ini supaya kita menyampaikan kepada donatur, para musafir, kepada para masyarakat. Ya, jadi transparansi dan akuntabilitas itu sangat kita komitmenkan ya dalam rangka pengelolaan zakat infak dan sedekah ini. Nah, kemudian manfaat OPJ KUA tidak hanya sekedar pelayanan nikah. Kalau boleh tahu Pak, selama ini di KUA pernikahan surat keterangan
Belum nikah, nikah lagi di situ lah. Kalau masuk polisi nikah, belum nikah, nikah lagi. Boleh nggak Pak? Ada Pak, menasik pengalaman sini dia, senior. Menasik ada, ya menasik Pak ada. Apalagi Pak? Masjid ya, masjid, wakaf, penerbitan sertifikat wakaf ya Pak? Oh gitu ya. Termasuk nanti zakat ya Pak? Nah, jadi kan selain tugas itu ada yang memang sangat penting ini, kata Pak Kepala BPI tadi, masih banyak masyarakat itu terlupakan tentang zakat. Yang tahunya zakat fitrah, ya kan Pak ya. Zakat mal itu banyak yang belum tahu Pak. Belum nih begitu pengumpulan sejak 2017 Pak. Sudah apa dengan watak-watak para orang, ada yang ada tahu, ada yang kisah ada tahu juga. Ada banyak yang kisah ada tahu. Ada kisah habis saja harus. Kalau udah pengalaman sosialisasi di ASN Pak, ya itu semuanya mustahil Pak. Bukan merupakan aja. Ya tapi kan jarumnya kalau yang mustahil, silakan minta bantuan ke Basnas. Tapi nggak ada maunya. Memang agak berat sih tugas kita di Basnas. Bagaimana kita bisa berinteraksi. Tugas kita itu adalah kalau ayat Quran tadi yang disampaikan kalian yang sulit amwali disuruh ngambil bayar sekitarnya, ya kan? Disuruh ngambil kita. Terus sudah ayatnya kita kayak kan kuasa ya. Jadi kita pendekatannya adalah dengan selalu berinteraksi Pak, mengadvokasi. Urusan sini mau bayar zakat ke Basnas atau langsung tuh biar Allah yang menggerakkan hatinya. Itu sih Pak. Jadi kita tugas kita di Musaidah semalam dakwah Pak ya, dakwah zakat, dakwah zakat, dakwah zakat. UPJ KUA berperan strategis dalam pengambilan potensi zakat. Pertama dekat dengan masyarakat. Ya, KUA ada di setiap kecamatan, betul Pak? Ada berapa kecamatan Pak? 12 ya Pak? Atau 10? KUA-nya 10 kecamatan ya. Kemudian bisa membantu meningkatkan edukasi dan literasi zakat melalui bimbingan pranikah, manasik haji, dan penyuluhan agama. Lalu waktu nasihat pernikahan Pak. Nah itu bisa disisipkan Pak tentang kewajiban zakat, ya anjuran berinfak. Kemudian yang ketiga memperbaiki sistem administrasi zakat. Nah ini penting Pak. Basnas ini sekarang ditugaskan bukan hanya untuk mengumpulkan dana Pak. Kita juga ditugaskan untuk mengumpulkan data. Jadi data-data yang ada di masyarakat, zakat-zakat yang langsung dikeluarkan dari masyarakat, kita disuruh mencatatnya. Misalnya ada perusahaan besar di salah satu kecamatan, mereka ada mengeluarkan zakat perusahaan atau mengeluarkan infak perusahaan, baik itu dalam bentuk CSR maupun yang lain sebagainya, kalau lembaga resmi seperti Basnas atau PJ, kami mohon bantu untuk mencatat Pak. Perusahaan A misalnya sekian juta, sampaikan ke Basnas. Catatannya aja Pak. Nah sampai kita edukasi supaya dananya itu bisa masuk ke UPJ. Nah ya, jadi perlu kita sampaikan bahwa kita ada kewajiban mencatat cost balancing namanya di luar neraca. Kemudian yang keempat, menggunakan pengumpulan zakat di luar lembaga resmi. Jadi kita edukasi masyarakat itu agar zakatnya ke lembaga resmi. Kemudian penyaluran. Nah ini contoh gambar yang ulun cari di Google. Ada beberapa UPJ KUA yang bagus Pak. Mungkin bisa studi banding yang sana ya, dengan biaya masing-masing. Kita 42. Ya ada di Ciamis ya, ada di Sulawesi, ada di Sumatera baru ada, jadi itu bisa lah dicontoh untuk UPJ yang bagus. UPJ KUA membantu memastikan zakat sampai kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan karena lebih tahu kondisi sosial ekonomi masyarakat, dapat menyalurkan program-program Basnas. Ya, kami itu Pak kalau ada penyuluh di daerah, selain koordinasi dengan Basnas Kabupaten, kita juga melibatkan penyuluh agama. Mungkin kabupaten juga Pak ya, penyuluh agama dilibatkan. Karena kita harus memastikan penyaluran zakat itu sampai ke mustahik. Kalau kan sampai ke mustahik Pak,
Terus nah, kita sebagai amil ternyata lain mustahik ya loh Pak. Nah, jadi penting sangat urgent sekali peran-peran dari para KUA menjadi agen pendistribusian dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat berbasis kecamatan. 2018 belum ada pemberdayaan masyarakat di daerah mana Pak Jijaro ya dulu, lupa loh. Dulu Pak kita Pak yang di daerah Mantewe ke dalam itu Pak, itu ada dai Pak dari lembaga amil zakat Al Azhar tidak salah. Ingat betul Pak? Itu dai penceramah penyuluh agama, tapi kadang kayak penyuluh agama. Jadinya kada ceramah Pak di situ. Nya bertani baik, buka lahan, 3 tahun nya bertani, klop dengan masyarakat, baru dia berdakwah. Nah itu mulai dilakukan oleh kelas Al Azhar Pak. Jadi sudah punya istri sampai punya istri di sana Pak. Baru dia berdakwah zakat. Nah itu bisa juga tuh ditiru-tiru yang hal seperti itu ya. Dan dapat membantu Basnas menyalurkan zakat sampai ke desa-desa yang ada di daerah. Nah ini data tentang kemiskinan di Tanah Bumbu. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Persentase kemiskinan di Tanah Bumbu itu 3,4% dari jumlah penduduk atau sekitar 14.680 jiwa. Ada 14.000 jiwa ya, kalau dibagi 12, nah, itu berjalan ya. Tapi ini menurun Pak, dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2024, memang kita Kalsel kalau tidak salah, peringkat kedua miskinnya paling rendah, alhamdulillah. Jujur juga data itu nggak tahu, paling rendah aja lah, sebentar. Tapi katanya banyak yang susah Pak. Nah, jadi ini perlu kita menjadi panduan kita bahwa di Tanah Bumbu itu ada sekitar 14.680 ribu jiwa yang masih dalam kategori miskin. Nah, makna dari miskin, kemiskinan itu adalah terputusnya sumber daya dari masyarakat. Contohnya tentang kebijakan misalnya. Ingat Pak masa COVID-19 kita, PSBB, ya kan biasanya ada pasar malam, tiba-tiba ada pasar malam. Yang biasa berdagang di keramaian, tiba-tiba ada, itu karena kebijakan jatuh miskin. Atau karena ada penggusuran misalnya. Nah, itu jatuh miskin, Pak. Jadi miskin itu pertama adalah karena kebijakan. Kedua, karena pengetahuan. Benar, Pak? Tadinya misalnya kada tahu berdagang, kada tahu tentang ilmu berjualan, ya. Ketiga, karena terputusnya sumber daya keterampilan yang lemah. Tidak terampil. Nah, makanya di Basnas itu ada program peningkatan kapasitas mustahik dari mustahik menjadi muzaki. Itu kita latih Pak ya. Mungkin kita di Basnas buku juga Pak ya, ada setman ya, ada berobat. Sebelum diberi bantuan modal, dilatih dulu Pak ya. Sama kayak nikah, sebelum nikah dinasihati dulu. Ya kalau Pak. Nah, jadi perlu sekali ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini contoh keberhasilan kita memberikan dampak zakat itu yang maksimal, mustahik menjadi muzaki, dan alhamdulillah karena ini Basnas Kalsel mendapatkan penghargaan Basnas yang sudah menciptakan mustahik menjadi muzaki, alhamdulillah. Berkat bantuan Basnas Kabupaten Kota juga, ini di tengah di Batola Pak. Nah, kalau di sini ada lahan kosong Pak, lahan petani, karena kalau kita program lumbung pangan itu lebih cepat Pak. Ini sudah 3 kali panen ya, 3 kali panen, 3 kali sini dari Jakarta Pak. Tadinya rugi terus, ada hama. Jadi tadinya Pak, setiap ngadap peternak itu berhutang, habis itu apa namanya panen bayar hutang aja, makanya tuh bayar hutang aja. Kita intervensi, tadinya ada sekitar 40 sampai 50 hektar, sekarang sudah 100 hektar Pak. Ada 80 orang petani di dalam 100 hektar tersebut. Nah, jadi ini di daerah Pak, di pedalaman, di Anjir, Pasar, ke situ Pak, provinsi ke situ Pak. Lalu apa? Penyuluh agama, buat kecamatan. Nah, jadi penting sekali posisi penyuluh agama itu bukan hanya sebagai penyuluh agama, juga bisa menjadi penyuluh pemberdayaan Pak, pemberdayaan masyarakat. Nah, dulu pernah ikut
kegiatan seperti itu di Banten, Pak. Waduh, Pak. Seminggu di situ, pemberdayaan, dilatih nah, jadi kalau bisa Basnas sebagai hukum dan teman-teman hukum kita ada program pelatihan penyuluh budaya, Pak. Jadi penyuluh itu bukan hanya dia menyuluh tentang agama, tapi dia bisa membantu pemberdayaan masyarakat yang di wilayahnya. Kemudian ini contoh klaster intervensi program di KUA, ya, bisa bantuan sosial, di contoh tadi ya, yang harga jadi kalau bisa menyuluh ini kita beli di Basnas, ya, Basnas, ketika bencana, tolong langsung seluruh namanya Basnas anggap bencana. Nah, setelah seperti itu ada pelatihan itu. Jadi Pak, misalnya tanah bumbu 5 orang, nah, terjun banjir, ya, kebakaran dan sebagainya. Kemudian ini cara kita membangun penyetua, pertama komitmen bersama. Ini urut berapa apa yang menyambangi komitmen ini? Ternyata sudah ada malah. Masya Allah, tepuk tanganlah dulu untuk kita semuanya. Ada komitmennya nih. Komitmen bersama, KUA, Basnas, dan Kemenat, juga BWI, ya. Karena sesuatu hal itu dimulai dari komitmen, Pak. Mungkin menurut kisahnya aja Bang menjelaskan bahwa dia sudah paham lah. Kayak orang mau nikah kan komitmen hidup sama ya. Untuk jangka panjang. Nah, ini adalah komitmen Basnas, KUA, dan Kemenat. Yang kedua adalah legalitas pembentukan UPJ-nya. Yang sudah ada UPJ-nya, ada berapa Pak? Baru 1. Pusat hilir, ada pusat hilir Pak? Ah ya siap. Habis. Ya, kita nanti pembentukan UPJ UA se-Kabupaten Tanah Bumbu. Nanti Ketua Basnas yang melantik disaksikan oleh Kepala Kemenang dan Bupati Tanah Bumbu. Nah, itu Pak, teman-teman. Ketiga adalah bimbingan teknis. Nanti kita ajarkan pelatihan pada sampai dah. Udah diserambi ini. Makasih malah mengingatkan. Dikit lagi Pak. Bimbingan teknis kita harus lanjut. Pelatihan UPJ ya. Nanti Basnas Kabupaten Tanah Bumbu. Misalnya kita tidak ada waktu pertemuan seperti ini, kita via Zoom, Pak. Nanti kita latih via Zoom, kita dari Basnas Provinsi. Kalau ada pertemuan bisa juga kita pertemuan. Kemudian di pelatihan itu kita akan membuat RKT. Ini mumpung Pak, kita menghadapi tahun depan, kalian baik. Kita buat rencana kerja tahun depan. Ketiga, pendampingan dan koordinasi rutin. Ya, kami dengan UPJ Basnas Provinsi itu setiap bulan ada pendampingan Pak. Tanyakan bagaimana programnya, kemudian bagaimana kinerjanya, masalahnya apa ya. Dan pendampingan itu biasanya kami dilakukan di warung-warung makan supaya nyaman Pak kehadirannya. Keempat, sinergitas dengan pemerintah ini sudah terbukti ya dengan integrasi zakat dengan pemerintah, dari tokoh agama, dan terakhir adalah monitoring, evaluasi dan komunikasi. Ya. Jadi penting sekali transparan dan akuntabel. Kalau bisa setiap KUA itu ada Instagramnya Pak. Penyaluran disampaikan bulan ini berapa terkumpul, bulan ini berapa disalurkan. Ya. Kemudian terakhir adalah laporan rutin. Ini kisah-kisah inspiratif dari KUA-KUA yang lain ya. Ini ada KUA Batanghari ya. Kemudian ada KUA Ciamis. Kemudian ini contoh program-program yang bisa disinergikan antara KUA dan Basnas. Ada program pendidikan, kita nanti satu KUA ngirim satu sarjana, satu KUA satu sarjana misalnya. Di UIN Antasari misalnya. Ya, dan berkah tidak. Kemudian program kemanusiaan, ya, satu KUA satu tim bencana. Kemudian ini ada advokasi, ada kesehatan, nanti saya share aja ya, ekonomi,
Kemudian ini adalah di PS5. Nah, habis Pak. Nah, itu Pak kira-kira yang bisa ulun sampaikan informasi beberapa hal tentang UPJ pas harinya hujan pas habis. Minta maaf, minta halang, minta ridho apabila ada kekurangan dan kesilapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mengikuti sesi diskusi yang akan dibantu oleh Bapak Haji Amrullah Ilham SPD kepada Bapak Kami. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah banyak paparan presentasi dari kepala bidang pengaturan dari Sulawesi Selatan dan ini selaku gedung dengan merasa berbahagia ini karena hampir seluruh kepala KUA berhadir dan para penyuluh seperti ini karena memang bahwa sekalian yang menjadi ujung tombak yang sangat punya potensi untuk bisa memberikan pencerahan kepada umat di masyarakat yang paling terdalam. Jadi apa yang saya rencanakan dengan Pak Kepala Kemenang, kita mengumpulkan para kepala KUA dulu ini bisa terwujud pada hari ini. Dan alhamdulillah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Padam luar biasa, sangat menginspirasi dan memang dari beberapa yang disampaikan oleh beliau, kami juga ada diskusi dengan Pak Omar, Ketua Bidang SDM, bahwa bagaimanapun juga orang dari penyuluh kalau tahu ini sangat potensi untuk bisa membantu agar menjaga operasional dan rangka memaksimalkan sekaligus itu kegiatan yang sesungguhnya. Nah, itu kami bisa sampai ke semacam arah yang bisa membangun atau mengedukasi bangsa di wilayah tertentu saat itu. Itu nantinya benar berkata. Lima bertanya tuh, kalau kemudian mana melalui mana itu banyak sekali khususnya ini dari melakukan sektor pembukaan sebenarnya tapi karena pertemuan baik dalam sekalian sekarang mungkin dari beberapa para pengelola atau dari dulu dan misalnya ada yang juga ingin bertanya terkait dengan apa yang kita melakukan di tapi kami kesadaran mungkin dari kalau dari sini ya kalau
Jadi kalau itu pasti sangat pasti juga. Biasanya orang itu identik mereka khususnya ketika bulan Ramadan mereka tidak bisa aktif di dalam itu masing-masing. Apakah nanti kalau nanti bisa menutup mereka itu memberikan sebagaimana kita. Jadi mereka itu tidak lagi. Ada mekanismenya. Seandainya bekerja sama dengan mereka, apakah sama seperti tadi, atau mereka diberikan penjelasan untuk memberikan zakat itu kepada orang yang mereka dibahas sekian generasi. Ini sekarang mulai itu langsung saja. Sebenarnya sangat bagus sekali kerjasama dengan Mas Bino. Memang Mas Bino bagian dari dulu proyek Basnas. Mungkin nanti akan diberi maskernya Pak. Jadi UPJ KUA itu misalnya fokus kepada perlindungan JIS yang ada di pernikahan kepada menghasil negeri dan literasi kepada masyarakat. Kemudian nanti bisa jadi juga KUA merekrut pengurus masjid menjadi bagian dari perlindungan KUA. Bisa Pak, bagi anggota misalnya anggota masjid ini, cuma di masjid ini di dalam perbasian itu boleh langsung menyalurkan 100% lain. Jadi misalnya ada masyarakat yang ingin membayar zakat di masjid, KUA hanya mencatat menerima orang dewan berapa orangnya ya, penyalurannya berapa. Kalau masyarakat bayar zakat itu lewat KUA, maka itu skemanya harus dimasukkan dulu ke basis supaya menjadi tercatat. Oh, berarti batas langsung menyalurkan kembali kepada KUA. Itu bisa Pak, bisa dilakukan. Banyak pola-pola yang bisa dilakukan oleh teman-teman KUA sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar. Kalau masyarakatnya boleh berdasarkan ke masjid, berarti kita ini kan KUA memberikan masing-masing yang membutuhkan agar mereka dijawab dari UPJ Basnas yang boleh masuk atau dari bagian dari bentuknya KUA. Jika tidak nanti Basnas Kabupaten dengan KUA milih apakah nanti bagian dari bentuknya KUA atau mesti masuk di bahasa kita KUA itu pengawasan pendidikan dan pendidikan pengawasan yang menjadi bentuknya masing-masing. Itu bisa intinya supaya tadi ada tujuan kita adalah mengadministrasikan pencatatan dari masjid. Dimaksudkan itu teman-teman di bahasa Arab itu yang bisa teman-teman. Maka lagi dari bagian kedua bahasa Arab itu. Jadi kita mengambil ini harus 54 di tetapi mereka aktifnya hanya pada saat bulan Ramadan. Nah ini yang mau begitu kan akan dilakukan. Tapi jangan adanya UPJ tahu kami ini pengawasan atau ya semacam pembinaan pada UPJ. Kenapa? Karena ketika seorang organisasi uang bagian untuk pengelolaan dana di depan. Tetapi ketika kegiatan mereka mengesal sekali, dan ini yang menjadi perhatian kita. Kita ingin struktur atau infrastruktur dari perasaan itu ketika mereka mendapatkan SK sebagai UPJ itu bisa senantiasa memberikan pelaporan kepadanya ketika itu. Nah, makanya nanti pada orang lain kita di secara terbuka pada UPJ Bersih, kami menginginkan UPJ Bersih itu mereka tidak hanya membaca artikel atau satu lembaga, tapi mereka juga bisa mengumpulkan data manual dari user, tapi ada laporan. Kami juga menjaga
melakukan itu berkaitan dengan organisasi. Baik. Jadi kita menginginkan UPJSD itu bisa melakukan kegiatan kebetulan, tapi mereka harus melakukan pelaporan juga. Itu kan kepada UPJSD tahu Pak, harapan kami ya sebagai kepala dari Mas, intinya mereka juga berperan untuk bisa dengan kawasan sekaligus mengedukasi kepada UPJSD. Nah, harapan kami seperti itu. Jadi kita ingin menjaga amanah dari desa di dari Jakarta, baik kepada grassroots langsung maupun kepada infrastruktur lainnya, kemudian mesti maupun kemudian orang. Nah itu yang menjadi komitmen kita, sehingga harapan kita ini usaha itu merasa Jakarta daerah nanti dikelola oleh grassroots infrastruktur seperti itu. Aura ini bisa sampai pada sekali dengan segalanya. Itu lebih tanggapan dari kami. Jadi bukan persaingan, bukan sendiri dan kemudian tahu persaingan, tapi bagian dari kita membangun apa namanya membangun basis dari UPJSD sama sinergis gitu. Tidak bukan bersaing, tapi satu kesatuan. Jadi dari namanya organisasi untuk masyarakat ini kita bisa memberikan melakukan jawaban bahwa amanah sangat penting sampai tahun sekali, baik itu melalui komunikasi maupun komunikasi mereka seperti itu. Kira-kira dia seperti itu yang bisa diperkatakan. Silakan mungkin mendengar atau mungkin silakan mari kita tahu tapi maksudnya yang mau berjelas ini bahwa untuk geser di musik itu saya kira sudah hampir semua musik sudah punya geser cuma berbeda tentang 12 tahun. Nah padahal sebenarnya warga lihat bahwa di geser itu hampir setiap minggu ada 5. Cuma mungkin selama ini tidak pernah laporkan. Nah mungkin apa itu apa yang harus kita laporkan atau dari pas langsung supaya kita tidak tempat memiliki. Nah jadi kalau memangnya untuk wilayah kecamatan Bogor diberikan kewenangan untuk beserta ular, itu apa namanya? Ya, kalau seperti itu. Jadi mungkin itu kita harus ada tempat pembatasan itu. Supaya kita juga nggak berlebaran. Nah, kita minta lagi. Padahal saya yakin bahwa di masyarakat kita itu di masyarakat kan kita banyak yang ekonominya luar biasa yang mampu. Nah, cuma mungkin mereka terbiasa mengeluarkan zakat itu pada yang mungkin kayak ya. Ya, kemudian di luar rumah tidak bisa menerima. Cuma kita tidak tahu apa tersebut kita itu mau tidak tahu itu. Nah, jadi ya mungkin seperti itu kita akan berikan kepada mereka supaya kita tinggalkan sebagai administrator yang teman-teman itu jadi kayak pemahaman. Artinya kita sangat mengharapkan itu kita mengedukasi kepada masyarakat agar penyaluran penerimaan untuk kerja yang bisa kita lakukan kepada pasti itu. Mungkin itu Pak informasi dari semuanya Pak. Assalamualaikum. Gua langsung menanggapi Pak. Ini kebetulan gua dalam masjid. Nah, jadi ini kebetulan kita ada imam dari di sini. Jadi ini membuka kawasan kita tapi ini. Memang selama ini setiap Jumat kan ada yang berbeda. Nah, padahal ketentuan dalam pengumpulan dana rumah itu hanya diatur oleh Undang-Undang Basnas 2011 dan ada aturan berupa peraturan Undang-Undang berapa yang boleh mengumpulkan dana rumah itu 5 miliar. Nah, jadi kalau memangnya memang untuk wilayah kita, tapi ini, Basnas 2011 dan ada aturan berupa peraturan Undang-Undang berapa yang boleh mengumpulkan dana rumah itu 5 miliar. Nah, jadi kalau memangnya memang untuk wilayah kita, tapi ini, Basnas 2011 dan ada aturan berupa peraturan Undang-Undang berapa yang boleh mengumpulkan dana rumah itu 5 miliar. Nah, jadi kalau memangnya memang untuk wilayah kita, tapi ini, Basnas 2011 dan ada aturan berupa peraturan Undang-Undang berapa yang boleh mengumpulkan dana rumah itu 5 miliar. Nah, jadi kalau memangnya memang untuk wilayah kita, tapi ini, Basnas 2011 dan ada aturan berupa peraturan Undang-Undang berapa yang boleh mengumpulkan dana rumah itu 5 miliar. Nah, jadi kalau memangnya memang untuk wilayah kita, tapi ini, Basnas 2011 dan ada aturan berupa peraturan Undang-Undang berapa yang boleh mengumpulkan dana rumah itu 5 miliar. Nah, jadi kalau memangnya memang untuk wilayah kita, tapi ini, Basnas 2011 dan ada
khususnya yang akan dipersedekah itu adalah Basnas. Yang miskin. Di luar itu ketentuannya adalah dianggap pungli. Jadi untuk pengalaman kemarin mau bulan Ramadan kemarin ada salah seorang anggota polisi, dia minta dia silakan untuk dibentuk apa SKUPJ di masjid mereka. Jadi belum sampai sempat menunggu lagi. Dalam itu, kenapa dia minta SKUPJ? Kalau kami tidak ada SK, kami tidak baru mengumpulkan uang pinjaman kami pertama. Kami bukan ambil, karena memang kami mesti. Yang kedua, kebutuhannya tadi, jangan itu hanya bisa disalurkan melalui kami ambil. Dan yang ketiga, kalau kami contoh kalau menggunakan dana rumah, berarti kami dulu dikenakan sanksi hukum. Hukumannya 50 juta, dan jangannya 50 juta. Nah, bayar ini denda dan setahun kurungan. Nah, artinya ini sangat menginspirasi. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan membahaskan. Paling tidak ini akan menjadi laporan di Basnas Tanah Lumbu. Karena di Basnas ini Pak ada 2 laporan. Ada organisasi yang dana itu masuk ke Basnas, kemudian disalurkan, itu terbaca. Berapapun orang berzakat berinfak sedekah Basnas pasti terbaca. Nah, ada off-balance itu ya kegiatan kayak catatan misalnya kemarin menyampaikan zakat fitrah di masjid kami mengumpulkan zakat fitrah sekian, itu cuma catatan tidak masuk ke Basnas, itu operasi. Makanya sering lebih banyak zakat operasi ketimbang operasi untuk sementara di tanah umum. Tapi target kami mudah-mudahan nanti bisa lebih dari operasi. Artinya mudah-mudahan para muzaki nanti menyalurkan Jakarta melalui UPJ AOK maupun UPJ Mustik dan Basnas langsung dulu. Jadi terima kasih Pak Haji Darman, Kepala Pemerintahan ini membuka kebetulan bendahara masjid sekaligus juga betul bidang pengumpulan Basnas. Jadi akan kami pelajari. Ya bagaimanapun juga mudah-mudahan nanti bisa kita sama-sama kawal bekerjasama. Sekiranya kita menjawab dari riset yang dikeluarkan tadi tentang bagaimana potensi dana berupa sedekah di kabupaten kita. Mudah-mudahan bisa mengangkat harkat martabat serta ekonomi kesejahteraan masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan. Kira-kira mungkin itu kami memberikan anggapan. Pak, saudara Kepala Sapri, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan beberapa materi pengguna beserta jajaran beberapa provinsi dengan Kabupaten. Menarik apa yang disampaikan tadi terkait dengan hal virtual sampai terkhusus yang kami sempat garis bawahi terkait dengan infak untuk yatim. Infak untuk yatim yang ingin melanjutkan mendapatkan yang tidak terkait dengan urusan agama, bahwa terkait dengan hal ini mungkin bisa menjadi kesepakatan bersama atau bahwa bisa keluarkan dasar hukum untuk A boleh membuat itu misalkan produk atau pergub, karena kaitan dengan pungut ini hal yang sangat sensitif, karena masyarakat tahu kan kalau pernikahan di kantor urusan agama kerja kemudian di kantor urusan agama itu Rp0. Ketika kita menyampaikan bahwa ada infak yang harus dibayarkan oleh yatim pada UPZ KUA dan mungkin mereka bertanya-tanya itu, padahal kan Rp0 mengapa ada lagi infak terkait dengan masalah pernikahan. Nah, kecuali infak itu sifatnya tidak wajib pukul rata kepada semua. Nah, andai kata harus membayar, maka kami perlu atau instruksi kepala kemenang misalkan kalau Melayu itu sekarang kepada seluruh cadri di mereka agar berinfak, menggalakkan infak sebagai kesunahan untuk mengawali mengambil rumah tangga misalkan
Artinya dasar hukum kami untuk menyampaikan itu ada dan ada perlindungan hukumnya. Dan kira-kira itu maksud yang ingin kami sampaikan dari bawahnya mungkin ada dasar hukum atau peraturan yang bisa menaungi ketika kami nanti menyampaikan bahwa Jatim itu dianjurkan untuk berinfak sekian atau sekian rupiah misalkan. Lumayan terkait dengan hasil yang didapatkan seperti yang sampaikan kita mungkin seperti di Simpang 4 misalkan sampai 100 pernikahan kali 50.000 aja sudah mendapat. Mudah-mudahan dapat ditindak lanjutnya. Kira-kira itu Pak yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya begitu menarik. Tapi lu ada beberapa yang perlu disampaikan. Jadi pendekatan bulan sekarang itu ada 3 hal, Pak. Pertama, pendekatan melalui syar'i. Kita terus mengedukasi literasi bahwa kewajiban zakat itu ada. Kemudian praktik zakat itu sudah tidak lagi dibayarkan melalui lembaga resmi. Satu. Yang kedua, pendekatan melalui program. Kita mengajak masyarakat itu bayar zakat untuk program apa? Contoh misalnya tadi kayak di Banjarmasin dianjurkan jamaah haji berinfak untuk program rumah layak huni. Jadi tidak ada paksaan, Pak. Siapa yang mau menyumbang silakan. Kalau tidak mau menyumbang ya tidak apa-apa. Yang mau menyumbang ini loh, yang harus menyumbang untuk apa? Jadi kita pendekatan adalah pendekatan program. Ketiga, pendekatan regulasi. Pendekatan regulasi tadi ya khusus amwal ini tadi, Pak. Karena orang yang mempunyai kewenangan khusus tadi adalah pemerintah. Nah, ini dia adalah kepala daerah atau kepala kantor kemenang. Ya. Jadi memang kalau kami di provinsi, dia yang melakukan Pak pendekatan edukasi, ya kita menjadi tuan guru, pendekatan program, tidak di program Pak. Jadi kami itu setiap hari ada duit masuk Pak di website. Coba lihat misalnya ada waktu buka di website Basnas. Basis Council @ONG, ya ada 2 website, tapi yang penggalangan dana adalah Basis @ONG. Itu hari Pak, mulai dari berapa? 1 rupiah sampai yang puluhan juta, karena mereka menyumbang bayar zakat itu berdasarkan program. Program itu Pak tadi ada program berdiri ini, ada program yang paling diminati Muzaki itu adalah program kebencanaan, program anak yatim. Ya, 2 itu Pak yang paling dominan. Jadi bisa jadi nanti edukasi juga pendekatan keluarga itu ada program. Maksudnya kita aja Pak, kalau ini ada program pemberian santunan kepada umat. Diajak Pak, cari-cari ini, diajak ya Pak, terus wajib Pak. Diajak untuk infak untuk para mualaf yang ada di satu kecamatan ini. Dan pendekatan regulasi baiknya kami di Kuala Lumpur ada namanya instruksi gubernur Pak, ya surat edaran dari gubernur. Jadi itu menginstruksikan sifatnya tidak wajib Pak. Jadi sifatnya siapa yang mau silakan, yang tidak mau silakan himbauan aja. Tapi yang tidak mau silakan tulis surat keberatan berikan kepada gubernur. Ada Pak surat pengambilannya. Jadi saya tidak bersedia membayar zakat sedekah itu juga kepada gubernur. Jadi Pak Kepala Kemenang mungkin di institusi Kemenang juga bisa menerbitkan misalnya himbauan apa pada karena ini Pak program UPJ Kuali program Kementerian Agama 2024 ini ada 99 pilot project KUA UPJ KUA asal di dalam itu. Mungkin tahun depan mungkin ya asal masuk. Tapi ini sudah satu bagian dari inovasi dari Teragung bahwa Teragung duluan ya membentuk kembali KUA. Jadi Pak Kepala KUA dari mana dia Pak? Santui ada 3 Pak pendekatan Pak yang bisa dilakukan oleh teman-teman di KUA pendekatan secara syar'i, perbanyak literasi zakat dan sedekah. Kedua ada program yang ditentukan. Misalnya nanti UPJ ini ada satu program aja, satu KUA satu sarjana misalnya di lingkungan dia ada satu sarjana. Ya orang berinfak itu untuk buat sarjana itu misalnya. Yang ketiga adalah regulasi. Nah regulasi itu pada dalam LCD.
Ya, masih dipersilakan. Kalau sisi kedua, kami provinsi siap yang bentuk membuatkan atau apapun itu kami siap memberikan dukungan terhadap apa yang kita jalankan itu. Mungkin Pak Olah, contohnya. Jadi kita sepakat saja dengan paparan beliau. Kami juga di Kementerian Agama ingin ada payung hukum supaya kita berbenturan dengan apa yang selama ini di KUA itu walaupun ujung tombaknya Kementerian Agama, tapi tombaknya ini sakit banget. Ujungnya itu ujung tombak, kalau ujung tombak ini. Nah, jadi segala sesuatu di apa namanya paling ujung ini yang menghidupi Kementerian Agama ini adalah paling banyak itu KUA. Nah, jadi kenapa? Karena KUA ini merupakan satu kontribusi untuk Kementerian Agama itu yang masalah setor menyetor ini. Nah, akhirnya Menteri Agama yang terdahulu ini tidak boleh lagi aturan apa namanya untuk memungut biaya selain setoran yang 600.000 itu. Maka dianggap itu kalau setoran yang lain bukan pungli sifatnya tapi gratifikasi walaupun serupiah. Nah, makanya nanti mudah-mudahan kita juga Basnas dengan Kementerian Agama kita kerjasama, kemudian sudah terbentuk OPJ yang 10 ini apa nanti programnya. Nah, 3 tadi yang disebutkan oleh beliau yang mana yang kita pilih supaya penambahan nantinya itu adalah untuk menghidupi KUA itu sendiri. Nah, jadi supaya apa KUA itu misal ada tamu kita nih minuman kayak terus nggak boleh kan gitu. Tapi itu masih boleh untuk kita bukan untuk misalnya nah, tapi dengan adanya caranya itu kita bisa menyusun kopi lawan. Nah, itu salah satu apa namanya kita coba nanti program kita jalankan sesuai dengan ada payung hukumnya. Nah, Koman, kayak Pak Seklo, kami apa namanya ulun mengarahkan hubungan dia untuk anunya eksekusinya. Karena apa? Salah sedikit aja mau ini kan kenapa tuh masuk kena apa pengaduan masyarakat ini akhirnya sampai ke pusat. Nah, jadi selama ulun duduk di DPLH ini ada beberapa laporan tapi sudah dibaiki sebenarnya. Alhamdulillah sudah baik. Jadi supaya tak hapus di pusat itu, ya gara-gara yang pertama itu gara-gara berobohan di dalam ruangan. Akhirnya kan di rumah dinas boleh berobohan nggak apa-apa. Baik itu di sini di belakang sini ada tempat khusus berobohan, tapi di ruangan tidak boleh. Nah, ini salah satu sudah upaya untuk menyemarakan pelayanan kita. Kemudian untuk tadi diminta ada yang namanya juga di Kementerian Agama disebut kita sudah sanksi dengan adanya gratifikasi di antar pungutan pungli. Nah, ini sudah kita hapus di di pusat dengan cara mengirim bahwa bukti itu tidak ada. Nah, kemudian juga tadi masalah ASN melakukan pungli itu sudah aman Kementerian Agama. Nah, jadi selama ulun berlakukan menjadi PLH di sini, ulun banyak dalam bentuk itu sudah dan mudah-mudahan di 2026 itu ada lagi sudah bersih. Nah, mudah-mudahan KUA membentuk OPJ, maka KUA ini nyaman sudah selesai. Karena ada lagi yang lain, karena tadi bahasa kasarnya kalau ulun berelang ke sana ada baiknya. Nah, itu Pak. Kalau pas ada berelang ke mana ya? Paling nyaman teman gawe karena translate di sini yang di sini. Nah, kalau ada nah,
Ini untuk bisa bermain yang buat supaya jangan dan selalu berbagai yang berhak untuk menggunakan. Jadi kita menggunakan satu bisa beberapa ide atau bagaimana memilih kemudian dan ada masih untuk sembilan itu. Terima kasih yang kami Terima kasih. Selanjutnya, tanda tanganan nota kesepahaman antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tanjung. Kami mohon kesediaan Bapak untuk tadi tempat yang sudah bersiap. Karena beliau sembahyang kan? Iya, iya. Mana berarti kayaknya Perwakilan. Nah, enggak jadi kalau kan kedua sih dari banyak beliau
Kami persilakan kepada Bapak Kalau Besar Saya masih tanda tangan ini. Mana satunya tuh? Apa ini?